Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ucap Qin Chen benar-benar ngeri. Tidak peduli apa tujuan pihak lain, dia tidak boleh membuat pihak lain berhasil. Qin Chen bergegas untuk membunuh dengan energi iblis dan guntur yang tak terbatas. Surga Ki Iblis yang tak terbatas jatuh, dengan panik membombardir mayat iblis kuno di bawah dan formasi besar tempat mayat iblis itu berada. Tiba-tiba, cermin ajaib bergetar hebat, menyebabkan fluktuasi yang kuat, dan Qin Chen memegang pedang karat misterius dan mendesaknya. Aura kuat di tubuhnya menebas ke cermin ilahi di bawah. Qin Chen, saya tahu bahwa nama asli Anda adalah Qin Chen. Kamu sebenarnya ingin merusak rencana kursi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya mencari kematian, ucap sebuah suara dari kekosongan. Hati Qin Chen sudah terkejut, karena dalam sekejap, kekuatan yang mekar dari putra dewa menjadi semakin menakutkan dan sangat kuat. Itu sebenarnya mencoba untuk menekan bencana guntur di atas langit dan menekan tubuh Qin Chen. Kamu hanya mayat busuk yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Berlaga ingin menjadi iblis dan menekan tuan muda ini, teriak Qin Chen, tatapannya juga menjadi sengit. Qin Chen menjadi gila, mendesak pedang karat yang misterius, dan di tubuhnya, kekuatan supernatural asal melonjak, kekuatan penguasa setengah langkah diringkas menjadi satu titik, menghadap cermin ilahi di bawah, dan melepaskan energi pedang destruktif. Ini adalah kekuatan tuan setengah langkah, tetapi mengapa begitu kuat? Apa jenis kekuatan supranatural yang ada di tubuh Anda? Sayangnya, apapun kekuatan gaibnya, semut tetaplah semut. Biarkan saya mengajari kamu, ucap suara aneh itu terdengar lagi. Di cermin dewa, kekuatan luas yang tersisa mengalir keluar lagi, dan sosok yang menjulang mulai muncul di langit cermin dewa, menjulang tinggi di langit, dan ketika tubuh itu bergerak, cermin dewa segera meledak menjadi nafas ketakutan yang tak terbatas. Kedua kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan badai dahsyat segera pecah. Tubuh Qin Chen tiba-tiba terpental, dan pertahanan tubuh kuno tidak bisa menahan kekuatan ini. Ketika kekuatan itu akan mengalir ke tubuh Qin Chen dan hendak menghancurkan tubuh Qin Chen, akhirnya, di tubuh Qin Chen, aura harta karun guru suci bangkit, dan itu adalah aura guru suci Yama. Dan palu pembelah langit juga melonjak, membuat semua kekuatan menghilang dan tidak terlihat. Di dalam tubuhmu, ada nafas harta karun Holy Lord. Harta macam apa ini yang benar-benar bisa menahan seranganku? Ucap Dewa Zhao, ada kejutan dalam suaranya. Kitab asal, pedang karat misterius. Teriak Qin Chen menebas. Ketika pedang karat misterius itu menebas cermin Shenzhou, jeritan-jeritan bergema. Di atas cermin Shenzhou, hantu yang dimanifestasikan oleh guru Shenzhou tiba-tiba bergetar dan mengalami pukulan besar. Suara guru Shenzhou penuh dengan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen bisa langsung menyerangnya. Di bawah pedang karat misterius, guru Shenzhou mengalami sakit kepala yang parah, dan sisa kekuatan kemauannya bergetar, merasa seperti dia akan runtuh. Tidak baik, ucap dia langsung terkejut di dalam hatinya, dia tidak lagi arogan. Cermin ilahi melintas, dan dia akan tenggelam ke dalam tubuh mayat iblis kuno. Jika kamu ingin lari, bagaimana bisa sesederhana itu? Serahkan padaku. Sosok Qin Chen berkedip, nafas pohon iblis 10.000 alam meresap dari cakram giok keberuntungan. Kekuatan pohon iblis 10.000 alam segera memblokir mayat iblis kuno. Dengan persepsi guru sucinya, dia jelas merasa bahwa jika dia bersikeras memasuki mayat iblis kuno, pasti akan menjadi akhir dari kehancuran. Oleh karena itu, dia hanya dapat beralih ke tempat kedua, memasuki tubuhnya yang rusak di kehidupan sebelumnya, memulihkan tubuh terlebih dahulu, dan kemudian melawan Qin Chen.
Pada saat ini, hatinya penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin dia bukan lawan seorang penguasa puncak sage surgawi setengah langkah? Waktu Shinto, teriak Qin Chen. Segera setelah itu, Qin Chen menebas dengan pedang, dan bahkan, dia diam-diam menanamkan kekuatan ke dalam pedang karat misterius, dan aura dingin tak berujung tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius, dan seluruh gua sihir tampaknya langsung masuk ke dalam api penyucian lapis ke-18. Ketika roh guru suci mandek, dia merasakan sesuatu yang salah, dan menatap Qin Chen dengan marah. Kekuatan gaib waktu, anak ini benar-benar menguasai kekuatan gaib waktu, bagaimana mungkin ada orang sesat di dunia ini? Pikir dia dalam hati. Ketika dia sadar kembali, pedang karat misterius telah jatuh di cermin dewa. Cermin Senzhao Jing meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mengguncang Qin Chen terbang keluar, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa jiwa itu dengan cepat memasuki tubuh rusak dari kehidupan sebelumnya. Qin Chen, sekarang giliran tuan ini untuk mengambil tindakan, ucap Dewa Sengzao. Raungan gemuruh terdengar di seluruh dunia. Qin Chen hanya merasa kulit kepalanya mati rasa, dan akhirnya guru suci itu dibangkitkan kembali. Sial, aku menggunakan pohon iblis untuk memblokir mayat iblis kuno, dan menggunakan pedang karat misterius untuk menghancurkan kehendak lawan. Saya tidak mengharapkan lawan untuk dapat melarikan diri dari pembunuhan Ben Sao, dan memasuki tubuh kehidupan sebelumnya. Setelah dibangkitkan, apakah itu akan sangat menakutkan? Hanya jiwa yang tersisa, masih bisa membuatku tak berdaya. Ucap Qin Chen ketakutan, tetapi semangat juang di benaknya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa saat ini dia hanya bisa maju. Nak, mati untukku. Tatapan Lord Gatsao dingin, dan aura Master Suci mekar, seperti dewa atau iblis, dengan tangan besarnya yang patah menonjol langsung untuk meraih Qin Chen. Qin Chen meraung, dan menggerakkan seluruh tubuhnya, menampilkan teknik tanda ilahi pembelah langit, kekuatan supernatural waktu, kekuatan supernatural asal, dan niat pedang kehancuran. Itu semua ditampilkan secara bersamaan. Segera, kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, dan tubuh Qin Chen mengalir ke tekanan tertinggi yang mengandung konsepsi artistik tertinggi. Namun, yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa pukulan Dewa Senzhao ini luar biasa, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah dari yang dia kira. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa ki pedang yang mencapai langit berevolusi dari pedang karat misterius yang menebas telapak tangan Master Senzhao. 3 jarinya terbang keluar, dan kemudian ada darah yang rusak dan gelap berserakan. Dan kekuatan dingin pedang karat misterius mengalir ke tubuh Dewa Gatsao, dan sekali lagi membawa kerusakan kuat pada jiwanya yang tersisa. Dewa Senzhao memegang tangan kanannya kesakitan, memandang Qin Chen seperti ular dan kalajengking, matanya entah kenapa ketakutan, tetapi juga dengan kemarahan dan keraguan. Mengapa kekuatan Dewa Zhao ini sangat lemah? Pikir Qin Chen juga tercengang. Pada saat ini, mata Qin Chen berkilat, dan dia menyadari dalam sekejap bahwa alasan mengapa Dewa Zhao ini begitu lemah bukanlah tidak masuk akal. Pada saat ini itu hanyalah jiwa yang tersisa, jauh dari keadaan puncak, dan satu-satunya yang kuat hanyalah pemahaman Dao surganya. Tetapi pemahaman sederhana tidak berguna sama sekali. Akar dari semua orang suci adalah jiwa dan asal-usulnya. Dewa Zhao, bahkan jika kamu adalah guru suci, tetapi itu sudah berakhir di masa lalu, di depan Tuan Muda ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk merajalela. Ucap Qin Chen melangkah dalam kehampaan, kepercayaan dirinya sangat meningkat, dan dia muncul di depan Dewa Senzhao. Niat pedang pembunuh melonjak, menutupi seluruh tubuh guru Senzhao. Selain itu, Qin Chen sekali lagi menggunakan kekuatan magis waktu, dan memblokir dunia dengan nafas pohon iblis 10.000 alam, menjebak Dewa Zhao itu di sini. Sial, ucap Dewa Zhao, wajahnya segera menjadi biadab, dan aura tak terbatas dari guru suci meledak dari tubuhnya, dan dia membentak cermin dewa. Dalam sekejap, Dewa Senzhao menerobos blokade Qin Chen,
Sosoknya berputar dan melintas, dan dia mundur ke dalam kehampaan. Dia benar-benar berhenti melawan Qin Chen dan langsung melarikan diri. Kemana harus pergi? Ucap Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 alam, dan langit dipenuhi tanaman merambat hitam, yang segera menyelimuti ruangan. Pada saat yang sama, kekuatan magis waktu bekerja, dan waktu segera membeku. Dewa ini menjerit, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah, yang ditembus oleh pohon ajaib, tetapi pada saat kritis, dia membakar jiwanya lagi, dan di bawah kehendak guru suci, dia melepaskan diri dan bergegas menuju kehampaan. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar, dan Dewa Zhao melihat bahwa di antara langit dan bumi, ada sosok rubah peri hitam berekor 9. Itu penuh pesona, dan rohnya yang trauma parah segera berfluktuasi. Itu adalah Chen Sisi yang menunjukkan pesona alaminya pada saat yang paling kritis. Namun, jiwa Shen Zhao tidak dapat sepenuhnya terpesona. Dia meraung, memuntahkan darah lagi, membakar seluruh tubuh, mengorbankan kekuatan yang tersisa, dan menghilang di bawah keterkejutan. Wajah Qin Chen jelek, dan dia akan naik ke langit, berniat mengejarnya. Qin Chen terkejut. Dewa ini terlalu kejam. Untuk melarikan diri, dia rela meledakkan harta karun guru sucinya sendiri. Jika cermin ilahi ini dibiarkan meledak, itu pasti bisa sangat melukai Qin Chen, dan bahkan menyebabkan Chen Sisi jatuh di sini. Asal-usul waktu, teriak Qin Chen pada saat kritis. Qin Chen dengan keras mendesak asal-usul waktu. Dalam pikirannya, kekuatan waktu lahir. Ini jauh lebih menakutkan daripada kekuatan magis waktu yang digunakan Qin Chen sebelumnya, dan ledakan cermin itu mati lemas. Pada saat pengaruh, Qin Chen telah mendesak pohon iblis, membungkus cermin ilahi sekaligus, dan kemudian menghempaskannya ke dalam cakram giok universe Good Fortune. Untuk meledakkan cermin, Dewa Zhao juga meledakkan jiwanya sendiri. Qin Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk secara langsung menanamkan jiwanya dan menstabilkan cermin ilahi. Akhirnya, sebuah cermin kuno sederhana mengapung dengan tenang di dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Dan Dewa Shen Zhao akhirnya benar-benar musnah. Sao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Chen Sisi terbang dan berkata dengan gugup. Oke teman-teman, terima kasih sudah